Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 23 Agustus 2021. Kita mengawali pekan dengan penuh syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Suci Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabuhi indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Suatu hari ada umat yang datang kepada saya. Ia menyesal dan mengakui kesalahannya bahwa ia pernah datang kepada orang pinter untuk mohon persugihan, mohon kelancaran atas usahanya. Namun usahanya tetap tidak berhasil dan keluarga mereka malah dililit hutang yang banyak. Padahal semua anjuran orang pintar ini sudah dibuat, namun tidak menunjukkan hasil apapun. Saya berkata kepada bapak itu, "Pak, kalau orang pintar tersebut sungguh bisa bikin kaya, tentu dirinya sudah jadi pengusaha sukses, tidak jadi dukun." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melanjutkan firman hari Sabtu yang lalu kita renungkan, yakni Yesus yang menghardik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kali ini kecaman Yesus terdengar lebih keras dan pedas. Ia bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya dan kalian menghalangi mereka yang berusaha masuk.
Kalian mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Kalian menobatkan satu orang dan menjadikan orang itu sebagai orang neraka yang lebih jahat dari kalian. Kalian bersumpah demi emas bait suci. Wow, pedas sekali kecaman Yesus ini. Namun kata-kata pedas ini sama sekali tidak berarti bagi mereka yang bebal hati dan tidak mau bertobat. Kata-kata Yesus hanya seperti angin yang bertiup begitu saja bagi mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dasar kecaman Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah karena mereka orang-orang munafik. Mereka menjadikan agama sebagai kedok untuk memenuhi hasrat pribadi mereka belaka. Mereka tidak sungguh menghidupi apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya seperti gajah di belangkoni, iso wejah ning ora iso ngelakoni. Bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melaksanakannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini kita jangan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya menjalin relasi dengan kedok dan kepura-puraan. Marilah kita jalani relasi iman kita dengan Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan iman dan kepercayaan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.